momen kita kali ini mengenai facility seating and layout of oil terminal. Jadi kalau saya bisa sebutkan bahwa ada satu pedoman yang diterbitkan oleh UN, ya UN untuk di bagian Economic Commission for Europe, gitu ya. Jadi ini safety guidance ini dibuat karena ada beberapa kejadian di Europe ketika itu dari tahun 90-an terutama, ya, oil terminal itu ada accident, ya, disaster gitu. Karena Bapak Ibu semuanya, ini kalau storage tank, kalau oil terminal gitu ya, baik itu to gasoline atau crude oil atau any product of hydrocarbon, kalau dia terjadi kecelakaan begitu ya, itu disaster. Ini luar biasa. Makanya ini mesti diantisipasi. Nah, ini kalau dilihat bahwa disebutkan ini, kalau gambar yang di samping ini Bapak Ibu, ini kejadian di Kuba kalau salah ya. Jadi salah satu di oil terminal di sana. Jadi ada loss of containment, kemudian ada explosion. Dilihat ini, bayangkan saja. Jadi ini fireball-nya luar biasa besar dan tinggi sekali. Jadi ini explosion over pressure, kalau dia terjadi explosion dari oil terminal itu luar biasa. Itu bisa merusak dari fasilitas yang lain. Nah, oil terminal ini kan dia ada store large amount, jadi jumlah yang besar dari hazardous substance. Jadi ya itu tadi hidrokarbon ya. Jadi kalau dia improper design, kemudian construction sama manajemennya juga kurang bagus, ya, kemudian operation atau maintenance-nya kurang tepat begitu untuk manajemennya, ini bisa menyebabkan kecelakaan, ya, sehingga bisa menyebabkan loss of human life gitu ya, fatalities ataupun major environmental catastrophe gitu. Nah, kalau dari segi desain dan planning, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya untuk mendesain dan merencanakan oil terminal. Ya, yang pertama itu environmental baseline dan impact assessment. Jadi AMDA lah kalau istilahnya untuk kita di Indonesia. Ini sangat penting. Ini paling utama. Jadi penempatan oil terminal itu harus memperhatikan aspek lingkungan yang sangat detail gitu ya. Assessment-nya juga detail. Mulai dari impact terhadap lingkungan, kemudian ekonominya, kemudian nanti transportasi, kemudian the accessibility masyarakat dan sebagainya. Nah, kemudian termasuk juga itu juga mesti di assess, dibuat risetnya mengenai istilahnya lightning frequency. Jadi frekuensi sambaran petir. Ya, jadi nggak bisa kita membuat terminal itu di daerah yang lightning frekuensinya itu tinggi, sementara teknologi kita untuk lightning protection misalkan belum baik gitu ya. Nah, kemudian facility seating, layout dan land use planning, ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian yang saya sebutkan. Kemudian safe design. Safe design ini mulai dari safety consideration-nya, kemudian secondary, kemudian ada tertiary. Jadi bertingkat gitu. Ada berapa lapis untuk safe design-nya. Kemudian yang keempat, hazard management. Jadi ada hazard management ya, seperti biasa ada di hazard dilakukan risk assessment, kemudian QRA dan sebagainya. Nah, kemudian ditentukan kemudian barrier analysis. Nah, emergency planning ini juga kalau terjadi sesuatu, bagaimana akses untuk emergency dan sebagainya untuk meminimalisir daripada kerugian. Nah, Ibu semuanya, ini kalau kita lihat ini gambaran di samping ini kejadian di Bunchfield ya di UK tahun berapa puluh tahun yang lalu. Ini luar biasa karena dia oil terminal ini berdekatan antara milik satu company dengan company yang lain, sehingga ketika terjadi ledakan itu impact-nya ke terminal yang lain gitu, milik company yang lain. Nah, yang di bawah ini saya pikir ini yang kejadian di Indonesia ya. Jadi lihat ini tumpahannya sampai lari masuk ke drainage system-nya. Nah, ini untuk desain oil terminal, desain dan planning stage-nya ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan namanya safe distance-nya ataupun istilahnya tadi penempatannya ya. Kemudian yang pertama itu general layout dari facility. Jadi mesti ada cukup buffer zone yang cukup gitu ya, safety design antara oil terminal dengan habitat yang lain, kemudian dengan populasi, dengan public facilities dan sebagainya. Jadi ada safety design atau buffer zone. Kemudian yang kedua diperhitungkan domino effect-nya. Jadi kalau
kalau kita memperhitungkan credible worst case scenario begitu ya, konsekuensi dari credible worst case scenario. Jadi kalau terjadi ledakan gitu ya, ini impact-nya domino efeknya berakibat fatal nggak, atau mengakibatkan disaster yang lebih parah tidak gitu. Jadi dilihat itu domino efeknya. Kemudian yang ketiga, containment consideration. Jadi kalau dia spill, jadi ada istilahnya secondary tertiary. Jadi mesti dibuat sedemikian rupa untuk secondary containment dan tertiary containment dari oil. Kemudian yang keempat, emergency access dan response support yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau terjadi kebakaran atau ledakan, akses dari emergency response team itu memudahkan mereka, fire brigade itu memudahkan mereka untuk masuk ke lokasi dan melakukan tindakan pengamanan. Kemudian power supply ini juga the need of emergency equipment seperti lighting, ya. Kemudian fire pump, sprinkler. Jangan sampai itu terjadi ledakan, kebakaran begitu, emergency equipment-nya fail out gitu ya. Jadi nggak bisa digunakan karena power supply-nya nggak ada. Nah, kemudian selanjutnya, maaf, ini saya buatkan ini. Dan selanjutnya safe refuges. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kalau terjadi emergency, kemana orang akan evakuasi? Nah itu juga mesti diperhatikan. Baik itu kalau dia ada kebakaran maupun ada ledakan. Jadi orang harus evakuasi ke tempat yang aman. Selanjutnya occupied building. Nah kalau ada occupied building, control room, kemudian meeting room, office dan sebagainya, lokasinya itu mesti dibuat sedemikian rupa sehingga ketika ada explosion of pressure ledakan, si occupied building ini tahan terhadap ledakan. Jadi ada design accidental load baik untuk fire, radiasi dari panas maupun untuk explosion. Nah, kemudian provision of fire water. Jadi fire protection system juga masih dibuat desain sedemikian rupa sehingga tidak terjadi disruption ya ketika emergency need. Ya, jadi kalau sistem dari fire water sistemnya, fire monitor, kemudian fire sprinkler, ya, the loose sistemnya, jadi mesti dibuat sedemikian rupa sehingga ketika terjadi kebakaran atau ledakan dia masih tetap bisa berfungsi dan air contaminated water-nya itu dari pemadaman itu bisa bukan lari ke groundwater atau ke sungai gitu ya, tapi lari ke tempat yang mestinya ditampung sedemikian rupa untuk safe. Dan yang terakhir, security system access control ini penting. Jadi apalagi zaman sekarang ya, jadi ini kalau tidak dibuat sistem access control yang baik, security system, bisa aja ada intruder gitu ya, artinya orang bisa masuk dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Dan perlu adanya surveillance 24 hour, jadi CCTV system yang untuk daerah yang hazardous area itu dimonitor sedemikian rupa sehingga itu bisa membantu untuk operator atau owner dari facility ini untuk melakukan pengamanan. Pak ini Bapak Ibu semuanya, mungkin demikian setiap kita kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heldiansyah atas penyampaian testimoninya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami serahkan pada Pak Robi Rahadian. Terima kasih Pak Robi, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi, Pak Heldi. Tadi safety moment-nya dekat banget dengan tempat saya kerja itu, Pak. Saya izin share screen ya, Pak Edi. Silakan. Sudah muncul, Pak? Ya, sudah kelihatan. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Sore ini izinkan saya akan menyampaikan di forum knowledge sharing BKTF PI. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Memang sempat tertunda ya kemarin karena saya juga kebetulan ada emergency call kemarin, Pak.
Terima kasih Pak Edi dan tim. Hari ini sesuai tema yang kemarin disepakati, saya sharing sistem sesuai lokasi kerja saya sekarang. Baik, mungkin sebelum lanjut ke pemaparan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Robi Rahadian Sunandar. Sekarang dapat amanah sebagai Superintendent di PT Pertamina Patraniaga, salah satu subholding di Pertamina Persero. Beberapa ini yang pernah saya jalani, field operation dan pipeline cinema, saya dominan dapat lingkungan kerja terkait dengan terminal ya, khususnya terminal BBM. Separuh pengalaman kerja itu di back office, separuhnya lagi di lapangan, termasuk di posisi saya sekarang. Saya kebetulan sekarang ditempatkan di Cilacap, tepatnya di Lomanis, jadi baru beberapa bulan lalu Pak ya. Mungkin Bapak Ibu juga mendengar ada accident. Ya, jadi gambar tadi yang disampaikan Pak Heldi itu apa namanya? Ya, saya ngalami secara langsung gitu Pak, beberapa bulan lalu. Baik, ya. Yang pertama akan saya sampaikan tentang operasional terminal BBM. Baik, ini adalah gambaran proses supply dan distribusi BBM. Ya, jadi terminal BBM ini adalah bagian dari rantai produksi dan supply ya, mulai dari industri migas, mulai dari pengeboran, lalu masuk ke refinery ya, pengolahan, dan selanjutnya ditimbun di terminal BBM. Baik, ya, jadi ini adalah gambaran umum proses yang terjadi di tempat kami. Jadi BBM atau refined product yang hasil dari proses di kilang itu didistribusikan ke main fuel terminal. Jadi secara umum terminal ini terbagi dua. Ada main terminal atau transit terminal, biasanya ukurannya lebih besar, menerima produk BBM dengan kapasitas besar, misalnya dari refinery unit atau dari tanker ya, dari impor. Selanjutnya dari main fuel terminal ini akan didistribusikan ke terminal-terminal lain yang relatif lebih kecil. Biasanya kami menyebutnya sebagai end fuel terminal. Nah, selain itu juga ada terminal khusus yang hanya melayani satu produk, yaitu produk bahan bakar penerbangan yang saya tunjukkan ini. Suaranya tidak kedengaran ini Pak. Tadi.
Cek, cek. Ya, kedengaran, Pak. Oh ya, ini jaringannya kurang stabil. Saya mungkin stop video Pak ya, supaya jaringannya mungkin banyak ini. Iya, silakan. Saya lanjutkan. Dari terminal BBM, lalu BBM ini akan didistribusikan terutama dengan mobil tangki ya ke konsumen akhir yaitu SPBU. Untuk konsumen retail, selain itu juga ada kelompok konsumen industri ya, seperti PLN, TNI, dan bunker untuk bahan bakar kapal. Ya, selanjutnya di sini saya akan sampaikan sedikit tentang bahan bakar yang dikelola atau produk gasolin ya. Di sini ada premium, pertalite, pertamax berdasarkan angka RON. Tinggi ya tentu saja semakin baik. Mikrofonnya mati, Pak. Ya, jaringannya putus Pak tadi. Oh ya, oke. Ya, sudah Pak ya? Mohon Ya, maaf. sudah nyambung Ya. lagi. Oke. Ya, jadi ini adalah BBM yang dikelola oleh Pertamina ya untuk grup gasolin. Jadi khusus untuk produk BBM grade gasolin ini Pertamina menambahkan aditif yang diberi nama Pertatek ya untuk meningkatkan kualitas BBM itu sendiri. Yang kedua adalah variasi produk gasoil untuk mesin diesel. Di sini ada produk solar ya, atau biosolar yang sudah ada campuran bahan bakar nabati. Saat ini sesuai kebijakan itu sudah rasionya sudah mencapai 30%. Lalu ada juga jenis BBM Dexlite dan yang paling tinggi adalah Pertamina Dex. Semakin tinggi tentu saja kualitas semakin baik. Yang terlihat paling signifikan itu adalah kandungan sulfurnya. Untuk saat ini Pertamina Dex ini kandungan sulfurnya bahkan sudah mencapai 50 ppm ya, jauh di bawah produk biosolar. Ya, kembali ke kegiatan operasi dan fasilitas yang ada di terminal BBM. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, terminal BBM ini mengelola bahan bakar minyak, utamanya untuk disampaikan atau didistribusikan ke pelanggan akhir. Jadi kegiatan utama terminal BBM ini terbagi 3, yaitu penerimaan, penimbunan, dan distribusi atau penyaluran BBM. Ya. Penerimaan ini dilakukan atau menggunakan beberapa moda. Ada moda kapal atau tanker, lalu ada RTW, rail tank wagon, lalu juga ada jalur pipa, juga ada mobil tangki.
Ya. Kebanyakan terminal BBM yang dimiliki Pertamina yang ada di Indonesia itu melakukan kegiatan penerimaan lewat media kapal. Karena ya kita tahu sendiri, Indonesia ini negara kepulauan, banyak juga sungai, ya, seperti di Kalimantan misalnya, di Sumatera. Itu juga banyak terminal BBM yang berada di laut. Sehingga moda yang itu sebagian kecil menggunakan RTW, rail tank wagon. Bapak Ibu bisa melihat penggunaan RTW ini misalnya di terminal BBM yang ada di Yogyakarta, yang ada di Madiun, juga yang ada di Cilacap ya, di Maus itu, dan Tegal. Itu menggunakan RTW atau kereta ya sebagai media transportasi untuk pengangkutan BBM. Lalu yang ketiga ada pipeline atau jalur pipa. Ini juga banyak terdapat di Jawa, misalnya dari Balongan ke Pelumpang atau dari Cilacap ke Ujung Berung, Bandung. Itu menggunakan media transport jalur pipa. Dan yang terakhir adalah penerimaan dengan menggunakan mobil tangki. Ini biasanya digunakan untuk volume-volume yang relatif lebih kecil ya, untuk produk-produk yang memang secara pemasaran tidak begitu besar sehingga masih bisa dihandle dengan media mobil tangki. Nah, lalu BBM ditimbun di tangki timbun. Tangki timbun Pertamina umumnya silinder tegak ya, dengan KL sampai yang paling besar bisa sampai 100.000 KL. Ya, biasanya kapasitas besar dimiliki oleh terminal-terminal transit, misalnya seperti di Balongan, di Cilacap juga ada yang 40.000 BBM dari kapal-kapal yang kapasitas besar untuk selanjutnya didistribusikan ke terminal-terminal yang lebih kecil. Setelah BBM itu ditimbun, BBM didistribusikan ke konsumen atau didistribusikan juga ke terminal BBM lain yang lebih kecil lewat moda yang tidak jauh berbeda dengan moda penerimaan, yaitu lewat kapal, mobil tangki, dan RTW. Ini adalah skematik terminal BBM. Dalam proses all movement ini terdapat titik-titik yang cukup kritikal. Yang pertama adalah checkpoint pada saat penerimaan BBM, perpindahan BBM dari misalnya dari kapal ke penimbunan. Terjadi perpindahan itu perlu perhatian khusus ya, untuk pengecekan volume, kualitas, dan lain-lain. Lalu distribusikan ke misalnya ke mobil tangki, lalu atau ke pipa menggunakan volumeter. Nah, ini juga terjadi perpindahan kepemilikan dari kepemilikan terminal diangkut atau dipindahkan ke fasilitas angkut untuk dipindahkan ke misalnya ke terminal lain atau ke SPBU. Nah, pengecekan ini, perpindahan minyak atau oil movement ini terjadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan. Ya. Ini adalah kegiatan di terminal BBM. Kegiatan operasional utama itu seperti ship loading, ship unloading, ini penerimaan dan penyaluran lewat tanker. Lalu truck, loading, unloading, rail tank yang RTW tadi. Lalu juga ada kegiatan intertank transfer. Ini adalah kegiatan pemindahan minyak
dari satu tangki ke tangki yang lain terjadi di dalam terminal yang sama. Biasanya digunakan misalnya ketika satu tangki harus menjalani kegiatan pemeliharaan sehingga produknya harus dikosongkan, maka produk yang tersisa jika sulit untuk dipompakan ke moda transport lain, ke kapal misalnya, maka produk itu akan dipindahkan ke tangki lain. Lalu yang kegiatan terakhir juga ada pipeline transfer. Selain itu juga ada beberapa operasional pendukung, misalnya blending. Kegiatan blending ini pencampuran produk jadi secara fisik, bukan. Jadi di terminal ini tidak ada kegiatan yang sifatnya kimia ya, misalnya seperti di kilang. Tapi relatif, kalaupun ada proses tambahan yang dikenakan ke produk, maka itu relatif hanya kegiatan atau proses secara fisika. Misalnya blending ini. Lalu ada juga kegiatan sirkulasi, ini biasanya untuk menjaga homogenitas produk yang sudah di blending, atau misalnya produk yang baru datang, gitu, supaya tercampur merata. Lalu juga ada kegiatan penambahan aditif, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, beberapa produk Pertamina terdapat tambahan aditif untuk meningkatkan kualitas produk. Ini juga dilakukan di terminal, bisa juga dilakukan di kilang. Lalu yang keempat ada product heating, ya, atau kegiatan untuk memanaskan. Biasanya ini dikenakan terhadap produk-produk yang kita sebut sebagai heavy oil ya. Untuk produk-produk BBM retail seperti yang tadi gasoil dan gasoil ini tidak ada. Tapi untuk beberapa produk yang digunakan untuk konsumen industri atau bahan bakar untuk misalnya kapal, ini perlu treatment pemanasan, karena kalau di suhu ruangan itu bisa jadi semakin lama itu akan kental ya, mengeras sehingga sulit untuk dipompakan. Maka beberapa terminal yang menangani produk heavy oil itu dilengkapi fasilitas heating di tangki maupun di pipanya. Lalu ada proses stripping, ya, pengosongan minyak sampai habis. Lalu ada kegiatan pigging. Pigging ini merupakan kegiatan juga yang penting ya dalam pemeliharaan jalur pipa, pipa transmisi antar terminal. Salah satu kegiatan pemeliharaannya adalah dengan pigging untuk memastikan jalur pipa ini tidak terjadi deposit endapan ya dari produk. Kegiatan pigging juga selain untuk membersihkan, terdapat kategori pig yang digunakan untuk inspeksi ya, misalnya intelligent pigging. Nah, selain operasional secara fisik, ada juga kegiatan administrasi yang berhubungan dengan transaksi, misalnya order management, lalu jet scheduling ya, penjadwalan kedatangan kapal, loading kapal. Lalu ini adalah yang ketiga ada gantry management. Jadi ini lebih kepada pengaturan filling set untuk loading ke mobil tangki. Lalu opening closing transaksi harian. Jadi setiap hari kami melakukan perhitungan stok atas kegiatan oil movement selama 1 hari. Lalu ada inventory management. Nah, ini juga penting, pergerakan minyak atau perubahan level tangki karena adanya kegiatan penerimaan dan penyaluran, berapa minyak yang masuk, berapa minyak yang keluar, atas transaksinya apa saja, dan seterusnya. Oil movement calculation atau perhitungan, biasanya kalau untuk custody misalnya menggunakan metering system, atau juga jika metering system tidak memungkinkan bisa juga menggunakan automatic tank gauging ya, atau ATG. Lalu selanjutnya ada master data management. Ini lebih kepada profil fasilitas, misalnya tangki A itu mengelola produk apa, kapasitasnya berapa, tabel tangki, kalibrasi, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah operational reporting. Ini lebih pada laporan kegiatan harian ya, transaksi, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Ya, ini beberapa gambaran lebih detail, misalnya untuk ship loading dan unloading.
Gambar yang sebelah kiri ini ilustrasi kegiatan ship loading ya, atau pengisian BBM ke kapal dari tangki darat. Bisa BBM-nya bisa berasal dari satu atau lebih tangki. Ya tentu saja dilakukan satu persatu ya, tidak berbarengan. Jadi rentang flow rate yang biasa kami pakai ini sangat lebar karena tergantung pada kemampuan terminal dan ukuran kapal ya. Jadi rentang flow rate sekitar 150 kl per jam sampai 2.500. 2.500 ini untuk kapal yang besar. Lalu pressure-nya biasa kita operasi di rentang 5 sampai 20 kg per cm. Lalu kategori kapal juga cukup banyak variannya, tergantung terminal juga, kemampuan terminal. Biasanya karena terminal ini juga kapasitasnya beragam, ya, jadi kapasitas atau kategori kapalnya pun beragam. Misalnya mulai dari small size, ini jenis kapal ya, small size ada general purpose, ada medium range, ada large range. Untuk kapasitas itu lebih kurang dari 3.500 DWT hingga di atas 100.000 DWT. Ini untuk kapal-kapal, biasanya kapal-kapal impor itu menggunakan paling kecil kapal kapasitas medium range ya, atau MR. Itu sekitar kapasitasnya 35 sampai 50.000 DWT minimal. Sedangkan untuk pengiriman ke terminal-terminal lain itu biasanya menggunakan kapal-kapal yang lebih kecil, misalnya small size atau general purpose. Tergantung pada kondisi perairan. Misalnya kalau untuk akses ke sungai tentu saja mau tidak mau harus menggunakan kapal yang lebih kecil. Nah, yang sebelah kanan ini adalah ship unloading. Jadi penerimaan BBM dari tanker ke tangki darat. Secara proses lebih kurang sama dengan kegiatan ship loading, hanya saja alirannya yang terbalik ya. Kalau tadi dari tangki darat ke kapal, kalau ship unloading ini dari kapal ke tangki darat. Sama juga satu tanker bisa dipindahkan ke satu atau lebih tangki dan dilakukan secara bertahap. Tidak boleh dilakukan bersamaan. Satu tanker misalnya menerima transfer minyak langsung ke 2 tangki gitu. Nah, itu akan mengacaukan dalam perhitungan ya, karena ini akan melibatkan custody transfer. Lalu ini adalah kegiatan truck loading, kegiatan pengisian mobil tangki dari tangki darat. Biasanya flow rate-nya antara 200 sampai 2.500 liter per menit. Pressure operasi lebih kurang di angka 5. Mobil-mobil tangki yang mungkin juga Bapak Ibu sering lihat ya di jalanan-jalanan gitu yang mengirimkan BBM ke SPBU, itu memiliki kapasitas yang beragam. Ya, umumnya setiap mobil tangki ini memiliki nominal kompartemen yang standar ya. Standarnya itu 8.000. Walaupun memang ada beberapa mobil tangki dengan kompartemen yang volume nominal yang khusus ya, lebih kecil, misalnya 4.000 atau 5.000. Tapi mayoritas satu kompartemen itu berisi 8.000 liter. Jadi misalnya untuk satu mobil tangki itu bisa 1 kali 8.000, 2 kali 8.000, dan paling besar rasanya itu bisa sampai 5 kompartemen atau 5 kali 8.000. Ini biasa terlihat misalnya di SPBU jalan tol ya. Saya kalau Bapak Ibu yang mungkin tinggal di sekitaran Jabodetabek, karena sales SPBU-nya di tol itu memang cukup besar ya, sehingga harus dikirim dengan mobil tangki yang kapasitasnya besar juga. Itu bisa sampai 4 kali 8.000 atau mungkin 5 dalam sekali kirim ya. Pengisian mobil tangki dilakukan di filling set seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kiri. Ya, jadi setiap filling set ini dilengkapi
fasilitas loading arm, ada metering system, nanti akan dijelaskan juga di belakang, ya, ada saat ini sudah dengan automation system. Kegiatan penimbun BBM tidak sekompleks yang tadi penimbun BBM karena relatif statis, ya. Kegiatan ini dilakukan di tangki timbun dengan tangki yang bervariasi antara 32 sampai 100.000 KL. Setiap tangki juga dilengkapi fasilitas yang berbeda tergantung pada produk yang dia handle. Misalnya untuk produk grade gasolin, karena memiliki karakteristik yang lebih mudah menguap, akan beda dengan tangki timbun yang digunakan untuk kategori misalnya solar atau heavy oil, ya. Untuk perhitungannya misalnya, ya, sedangkan untuk gasoil itu cukup dilengkapi free fan. Nah, tangki-tangki timbun BBM beroperasi pada tekanan atmosferik, ya, jadi bukan tangki pressurized. Ya, tadi sudah saya sampaikan gambaran umum operasional terminal BBM. Berikutnya saya akan coba sampaikan implementasi automation system di terminal BBM berdasarkan apa yang sudah pernah saya alami. Baik, pertama, nah, ya ini adalah terminal automation system, ya, berdasarkan standar ISA 95, ada level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 1 ini mencakup field equipment atau field device, ya, instrumen di lapangan. Level 2 ini automation system, control system. Level 3 ini management system. Level 4 ini lebih kepada business enterprise, ya. Adapun yang digunakan di Pertamina misalnya adalah SAP system. Mungkin di selanjutnya bisa lebih. Nah, dari gambaran tadi kita coba implementasikan di terminal BBM. Ini adalah arsitektur secara umum, ya, karena bisa jadi ada beberapa sedikit detail perbedaannya di setiap terminal BBM, tapi secara umum bisa digambarkan seperti gambar yang tampil seperti ini. Jadi misalnya untuk level 1 di field equipment, itu di terminal BBM ada flow meter, ada pompa, ada MOV, ada control valve, ada juga beberapa temperatur, lalu pressure transmitter, dan digital I/O yang lain yang terdapat di lapangan. Itu berada di level 1. Lalu di level 2 itu ada control system. Biasanya tergantung terminalnya. Untuk yang kecil bisa cukup menggunakan PLC. Yang relatif besar, kompleks, biasanya menggunakan DCS. Lalu naik ke level 3, di level atasnya ini ada task management. Bedanya kalau yang level 2, control system itu langsung berinteraksi dengan proses di lapangan, ya, sehingga membutuhkan respon time atau kecepatan proses juga yang relatif tinggi. Sedangkan manajemen sistem ini lebih kepada misalnya kegiatan seperti manajemen order, lalu recording data, ya, lalu misalnya scheduling, nah itu di-handle di task management system. Nah, task management system ini yang nanti akan berkomunikasi dengan sistem yang lain, juga berkomunikasi dengan sistem yang berada di level di atasnya, level 4, misalnya di enterprise resource planning, ya. Misalnya yang digunakan di Pertamina adalah SAP. Nah, kami dalam mengimplementasikan terminal automation system tentu saja sangat bergantung pada kondisi operasional. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu menjadi pertimbangan ketika misalnya terminal A itu akan diimplementasikan sistem otomasi. Nah, di sini setidaknya saya akan menyampaikan beberapa hal yang
jadi beberapa hal yang biasanya jadi pertimbangan utama faktor operasional dalam mengimplementasikan automation system. Yang pertama adalah variasi produk. Variasi produk, semakin banyak jenis produknya, tentu saja itu akan berpengaruh pada misalnya penyiapan fasilitas, lalu juga penentuan logik di automation-nya. Berbeda dengan misalnya produk terminal yang menghandle produk yang lebih sedikit. Jadi variasi produk ini terdiri ada jenis produk dan apakah produk tersebut merupakan produk murni ataukah produk itu juga ada blending, misalnya biosolar ya. Biosolar itu kan campuran antara solar dan fame. Lalu apakah produk tersebut juga ada perlu tambahan aditif. Nah, ini sangat berpengaruh nanti pada saat kita mendesain automation system. Lalu pertimbangan kedua dari sisi operasional itu ada volume penyaluran. Ya tentu saja semakin besar volume penyaluran, semakin banyak equipment yang diperlukan ya. Nah, volume penyaluran ini juga setidaknya ada dua pertimbangan atau dua informasi yang harus didapatkan. Pertama adalah volume reguler, artinya volume penyaluran dalam kondisi-kondisi normal. Lalu juga perlu diketahui berapa volume penyaluran dalam kondisi-kondisi khusus. Apakah misalnya dalam kondisi sedang Lebaran atau sedang Natal, itu biasanya kan konsumsinya cukup tinggi ya. Nah, apakah perbedaannya cukup signifikan atau tidak signifikan gitu. Nah, ini akan berpengaruh pada penyiapan fasilitas dan penyiapan logik dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah variasi order. Nah, ini karena BBM ini melayani permintaan ke konsumen, SPBU ya dalam hal ini, yang mana jenis produk yang dimiliki SPBU ini juga jumlahnya beda-beda secara volume ya. Mungkin ada yang lebih banyak Pertalite, ada yang Pertamax-nya sedikit banget gitu, ada yang Pertamax dan Pertalite-nya relatif sama. Nah, itu setiap SPBU memiliki variasi order yang berbeda-beda setiap harinya gitu. Jadi misalnya SPBU A itu lebih sering misalnya ordernya itu jumlah Pertalite dan Pertamax-nya relatif sama gitu. Ada juga SPBU lain yang dalam satu hari itu kebanyakan Pertalite, lalu Pertamax-nya hanya mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, variasi order ini akan mempengaruhi penyiapan equipment untuk automation system. Jadi ini sangat perlu dihitung betul informasinya, karena misalnya kalau kita salah memperhitungkan, bisa jadi penyiapan ordernya ini tidak akan maksimal gitu. Misalnya ternyata konsumennya ini lebih banyak biosolar gitu misalnya. Nah, ternyata kita menyiapkan fasilitas biosolarnya sedikit. Nah, itu pasti akan terjadi antrian ya di dalam pelayanan ke konsumen gitu. Nah, lalu pertimbangan selanjutnya adalah variasi kompartemen mobil tangki. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, mobil tangki memiliki kompartemen yang bervariasi ya, antara 8, 24 atau 32 KL gitu. Nah, variasi mobil tangki ini sangat berpengaruh dalam kita menyiapkan loading arm ya. Karena filling set-nya itu berjalan secara otomatis dan multi produk, sehingga informasi variasi kompartemen mobil tangki ini sangat penting gitu. Kita misalnya menyiapkan loading arm untuk mobil tangki ini dalam satu filling set ini misalnya 4 loading arm gitu. Padahal kebanyakan mobil tangkinya itu hanya kapasitas 8 gitu. Jadi kalau 8 ini kan hanya memiliki satu kompartemen gitu. Nah, itu nggak cocok gitu, nggak nyambung. Jadi variasi kompartemen ini sangat harus dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah waktu operasional ya. Umumnya disiapkan automation system ini untuk beroperasi selama 24 jam ya. Otomatis kita harus menyiapkan redundancy, misalnya untuk pompa perlu backup, lalu
PLC-nya juga biasanya redundant, belum lagi sumber powernya ya, supply dayanya itu juga harus redundant. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan tadi, kita melakukan kalkulasi. Nah, dari hasil kalkulasi faktor-faktor operasi tersebut, itu akan menghasilkan setidaknya informasi berapa sih jumlah B ya. Jumlah B ini adalah ini filling set ya. Nah, ini. Jadi ini adalah filling set. Di dalam filling set ini terbagi menjadi beberapa B ya. Ini kita biasa menyebutnya sebagai B. Misalnya untuk gambar di sini, ini satu filling set, ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B ya. Nah, dalam satu B ini terdapat loading arm. Nah, loading arm ini adalah fasilitas yang digunakan untuk menyalurkan BBM ke mobil tangki. Nah, nanti di belakang ada gambarannya. Nah, jadi hasil kalkulasi tadi itu akan menghasilkan informasi berapa sih jumlah B yang kita perlukan gitu untuk automation system. Lalu bagaimana variasi produk di dalam B? Apakah satu B ini misalnya produknya Pertalite semua misalnya, ataukah 2 Pertalite 1 Pertamax, atau perlukah ada biosolar di setiap B misalnya, dan seterusnya. Lalu dari hasil kalkulasi juga akan menghasilkan perhitungan berapa jumlah flow meter dan loading arm yang dibutuhkan. Lalu berapa jumlah dan variasi pompa yang diperlukan. Nah, pertimbangan-pertimbangan inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk kita mendesain satu sistem otomasi di terminal BBM, khususnya untuk penyaluran. Nah, lalu apa sih fungsionalitas dari TAS saat diimplementasikan di terminal BBM? Nah, setidaknya ada 4 kategori fungsionalitas. Pertama adalah fungsi pemantauan atau monitoring. Jadi automation system ini memungkinkan pengambilan data dari instrumen lapangan, lalu penyimpanan atau recording ya data dan pengolahan data. Jadi ketika terminal BBM itu dioperasikan secara manual, ya biasanya operator atau ya petugas di lapangan itu melakukan pencatatan secara manual ya. Nah, ini sangat rentan ya, hilang atau rentan salah gitu. Tapi dengan adanya automation, hal itu bisa dilakukan secara otomatis. Lalu yang kedua adalah fungsi pengendalian atau kontrol. Pengendalian kegiatan operasi secara otomatis berdasarkan prosedur serta batasan parameter yang ditetapkan. Misalnya tadi ketika konsumen itu minta misalnya loading 8.000 gitu. Kalau manual ya bisa, tapi tentu saja kalau adanya faktor manusia itu ya selalu ada potensi kesalahan ya. Apalagi misalnya ketika trafficnya sedang tinggi gitu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah beberapa kali mendengar misalnya pengisian sampai tumpah gitu ya, overfill gitu ya. Human error seperti itu yang sulit kita hindari gitu kalau dilakukan atau kalau dioperasikan secara manual. Tapi dengan adanya automation system, dengan adanya overfill sensor, hal itu bisa dicegah. Lalu yang ketiga adalah pengendalian kegiatan operasinya dapat dilakukan secara remote. Jadi untuk terminal BBM yang sudah mengimplementasikan automation system, itu tidak banyak orang yang bekerja atau beraktivitas di lapangan terminal ya, karena pekerja atau operator itu cukup melakukan pemantauan, cukup melakukan pengendalian itu di control room. Lalu yang selanjutnya masih tentang pengendalian, fasilitas operasi yang dapat digunakan jika sesuai dengan instruksi atau order yang diterbitkan ya. Jadi misalnya pompa itu hanya bisa menyala ketika seseorang itu memang diberi otorisasi untuk menyalakan pompa gitu. Atau meter bisa melakukan kalkulasi jika memang operator itu diberi otorisasi untuk menjalankan meter. Beda dengan misalnya manual ya, mungkin ya sangat mungkin kan itu digunakan secara sembarangan kalau tidak diawasi dengan baik. Lalu yang ketiga, fungsionalitas dari TAS itu adalah fungsi keamanan ya. Karena TAS ini dilengkapi alarm management, lalu ada sistem interlock, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya.
Lalu user access management, ya. Jadi tidak sembarangan orang bisa misalnya bisa masuk atau bisa akses dan mengoperasikan filling set gitu. Kecuali memang orang-orang yang memiliki akses. Lalu yang keempat adalah fungsi pelaporan dan administrasi. Jadi automation system juga berperan dalam atau berfungsi untuk sinkronisasi transaksi dengan enterprise system ya, seperti dijelaskan tadi di hierarki ISA 95. Jadi di level 3 dan level 4 ya. Nah, automation system itu memungkinkan untuk sinkronisasi secara periodik dan konsisten ya dengan sistem yang ada di atasnya, dengan sistem lain. Jadi terminal itu juga selain ada sistem untuk pengoperasian penyaluran atau operasi terminal ya, ada juga sistem fleet management, yaitu sistem yang memanage armada mobil tangki. Nah, dengan adanya automation system itu bisa sinkronisasi itu mobil tank. Jadi misalnya terminal ini memiliki mobil tangki sekian dan mana mobil tangki yang valid, mana mobil tangki yang misalnya sedang dalam perbaikan. Nah, automation system itu memungkinkan untuk selalu sinkronisasi data tersebut sehingga mencegah mobil tangki yang tidak terdaftar gitu misalnya, atau mobil tangki yang dalam kondisi statusnya rusak itu untuk digunakan di terminal BBM. Lalu masih tentang fungsi pelaporan ya, jadi automation system ini bisa menyajikan laporan operasi berdasarkan format dan parameter yang ditetapkan secara konsisten, secara reguler. Jadi ya harusnya tidak mungkin sih ada data yang terlewat ya, beda dengan kita rekap secara manual ya. Dan pelaporan juga dilakukan secara rutin maupun ad hoc ya. Suatu saat diperlukan misalnya beberapa kali juga kan secara reguler terminal BBM itu harus menjalani audit ya. Dan kadang dalam proses audit itu auditor meminta misalnya laporan di waktu-waktu tertentu. Nah, itu juga dengan adanya terminal automation system sangat dimungkinkan kita menyajikan ya pelaporan di waktu yang kita perlukan. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi atau gambaran implementasi automation system di beberapa terminal. Ya, jadi di gambar yang kiri atas ini monitor di central control room. Ya, jadi tidak perlu, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak perlu orang terlalu banyak di filling set ya. Cukup ini dimonitor di control room saja, sudah tahu apakah sudah penuh, kompartemen mobil tangki mana yang sedang diisi, produknya berapa, sisanya berapa, dan seterusnya. Nah, ini yang kanan atas, ini gambaran loading bay, mobil tangki sedang antri masuki loading bay setelah menerima order. Nah, yang kiri bawah, ini adalah metering skid. Metering skid ini ada metering system, ada control valve. Ini yang digunakan untuk mengukur berapa BBM yang sudah lewat dan masuk ke mobil tangki ya. Ini juga dilengkapi sensor yang berperan untuk aspek safety ya. Jadi dengan adanya automation system ini memungkinkan untuk flow rate yang digunakan itu lebih tinggi gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa untuk loading mobil tangki ini kan volumenya, flow rate-nya bervariasi ya, dari 200 sampai 2000. Nah, flow rate 2000 ini untuk operasional manual itu sudah cukup tinggi, Pak. Jadi sangat-sangat berbahaya ya kalau misalnya kita memaksakan flow rate 2000 di atas 1500 liter per menit lah, tapi dioperasikan secara manual. Karena itu sangat cepat Pak untuk mengisi satu kompartemen ya, yang 8.000 itu sangat cepat gitu. Jadi kalau dioperasikan secara manual itu sangat rentan ya, rentan terjadi accident. Tapi beda cerita ketika itu di-handle oleh automation system karena ada sensor overfill dan macam-macam. Nah, yang kanan bawah ini adalah contoh saja batch control ya, karena mungkin beda terminal, beda produk bisa jadi tampilnya berbeda, tapi secara fungsi relatif sama. Ini batch control ini digunakan sebagai untuk kontrol ya flow BBM yang masuk ke mobil tangki. Juga digunakan untuk driver atau AMT mobil tangki ya,
ketika akan menyiapkan mobilnya untuk diisi BBM. Ya, ini flowchart gambaran secara sederhananya saja perjalanan order ya, atau permintaan dari konsumen sampai akhirnya order itu diselesaikan gitu. Jadi dari sini order masuk ya, lalu divalidasi. Jika memang sudah oke, tidak ada masalah secara ketentuan, maka diverifikasi. Nah, lalu oleh sistem task itu akan otomatis sistem akan di-download. Nah, download akan menjadi order yang valid untuk dilakukan aksi lebih lanjut. Nah, ini lakukan aksi lebih lanjut, lalu diserahkan ke driver mobil tangki untuk menyiapkan BBM sesuai dengan order yang tadi sudah diterima. Gitu. Nah, ini proses yang terjadi di filling set. Ya. Jadi mobil tangki ini akan melakukan pengisian sesuai dengan order yang diminta. Apakah misalnya mobil tangki tersebut cukup mengisi di 1B gitu, apakah harus bergeser ke bay lainnya karena misalnya produk tersebut tidak ada di bay yang bersangkutan. Nah, ini automation system ini memungkinkan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut. Nah, kalau sudah selesai loading complete, order sudah diselesaikan, ini selesai. Lalu BBM terjadi di filling set ya. Jadi ketika order sudah diteruskan ke driver mobil tangki yang akan mengantar, dia akan masuk ke filling set gitu ya, dengan membawa order tersebut. Lalu akan masuk ke filling bay untuk melakukan verifikasi identitas mobil tangkinya, lalu memasukkan trip number ya. Setelah itu AMT atau driver akan melakukan persiapan untuk loading BBM. Nah, jadi automation system ini dilengkapi fitur-fitur keselamatan ya, misalnya earthing connection, lalu ada overfill sensor, lalu ada vapor line. Jadi untuk merecover vapor karena BBM masuk ke mobil tangki, otomatis ada volume vapor di dalam mobil tangki yang kosong itu yang harus dipindahkan. Nah, ini fungsi vapor line. Lalu arm connection ini loading arm. Di loading arm ini selesai, sudah proper ya, tidak ada yang terlewat. Atau siapa tahu misalnya ada koneksi yang kurang pas, ini akan dikonfirmasi oleh ada semacam lampu indikator. Kalau sudah hijau misalnya, berarti semua persiapan ini sudah oke dan kebutuhan pompanya berapa, lalu kontur valve sampai 2020. Suara terputus-putus ini, Bang. Nah, ketika 200 liter per menit ya, karena mulai oh ya, sudah Ya, udah lancar lagi, jelas, Pak? Udah lancar lagi, udah jelas Oh, ya. lagi. Baik, saya ulangi dari produk loading ya, Pak. Jadi setelah persiapan loading ini selesai, komplit, lalu proses pengisian ini dimulai. Nah, itu berjalan secara otomatis.
flow akan berjalan secara bertahap, yang mulai dari flow rendah sampai flow optimum di 2.200 liter per menit. Untuk pertimbangan aspek safety memang tidak bisa flow rate itu langsung itu biasa dijaga di flow rate rendah, biasanya di angka 300 sampai 500 liter per menit. Setelah itu, setelah cukup volume minimal, flow rate akan langsung meningkat ke flow rate optimum ya di angka 2.200. Nah, setelah volume yang disalurkan ini hampir mencapai target, ya, misalnya 8.000 ya, misalnya setelah 7.000 sekian liter, maka flow rate akan turun secara bertahap juga gitu, untuk mencapai volume yang akurat di angka 8.000 tadi. Nah, setelah itu loading komplit, akan ada indikator atau informasi yang menyampaikan bahwa loading sudah komplit. Setelah itu proses pelepasan semua equipment yang tadi sudah dipasang, jadi loading arm dilepas, vapor line, overfill, lalu earthing. Nah, setelah itu proses loading sudah selesai dan driver dan mobil tangki ini bisa membawa order atau produk pesanan konsumen ini sesuai tujuan. Nah, bagaimana dampak implementasi automation system di terminal BBM ya? Yang pertama, dampak implementasi adalah yang pertama dan utama adalah meningkatkan aspek keselamatan. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, proses loading itu terjadi secara otomatis ya, otomatis. Jadi akan mencegah orang yang tidak memiliki otoritas itu untuk start atau memberhentikan gitu ya. Lalu automation ini juga memungkinkan untuk inline blending. Jadi misalnya produk biosolar itu kan campuran antara solar dan biofuel ya. Nah, ini dengan adanya automation system itu memungkinkan kegiatan blending ini dilakukan secara inline dengan rasio yang konsisten ya. Lalu yang ketiga, interlock system. Nah, tadi sudah disampaikan di slide sebelumnya, ada overfill sensor, ada earthing, ada arm connection. Nah, itu adalah bagian-bagian dari interlock system. Ketika prasyarat equipment tadi belum terpenuhi, maka loading BBM ke mobil tank ini tidak akan bisa berjalan. Nah, ini yang mencegah terjadinya accident juga ya. Nah, ini ada overfill protection, ini mencegah pemuatan BBM berlebihan ya di atas kapasitas kompartemen mobil tangki. Lalu masih di aspek keselamatan, ini juga ada sistem yang mencegah low dan zero flow rate ya. Jadi ya misalkan terjadi sesuatu ya, rupture atau dan sebagainya, sehingga flow rate ini tidak terdeteksi gitu atau jauh lebih rendah daripada biasanya. Maka sistem ini akan memberhentikan operasional tersebut gitu secara otomatis. Ya. Lalu juga ada low and high pressure protection, ya misalnya terjadi sesuatu sehingga presernya berlebih. Nah, maka sistem akan menghentikan proses saat itu juga. Kalau ada over atau terjadi misalnya ketika comply dengan standar mobil tangki, yang nanti akan ada gambaran di belakang. Lalu dampak berikutnya adalah meningkatkan pelayanan. Jadi dengan implementasi automation system kita bisa meningkatkan flow rate sampai 2 kali lipat ya, sampai 2.000 atau 2.200 liter per menit. Yang itu sulit untuk dilakukan jika dihandle secara manual ya, karena flow-nya sudah terlalu tinggi. Dan efek dari itu juga pasti akan reduce ya loading time yang tadinya misalnya 8.000 liter
Kalau flow rate itu 800 ya manual, itu mungkin bisa terisi 10 sampai 12 menit. Nah, sekarang ini dengan 2200 ya pasti akan terpangkas, mungkin bisa jadi separuhnya ya. Jadi pasti akan mengurangi loading time. Lalu operasi blending dan penambahan aditif secara otomatis. Berikutnya adalah pemanfaatan area lebih optimal. Nanti akan ada gambaran di belakang. Manfaat selanjutnya adalah data management ya. Automation system ini yang memungkinkan untuk menyimpan historical data, lalu auto sync dengan ERP atau sistem yang lain. Dampak berikutnya adalah audit trail ya. Jadi karena semua informasinya terrecord, user semua juga terekam ya, akan mudah kita melakukan telusur gitu. Ketika terjadi sesuatu kejadian-kejadian misalnya ada ya accident ya misalnya, nah kita ingin tahu pada saat itu tuh user siapa yang sedang aktif gitu misalnya. Dan yang terakhir adalah integrated control and monitoring ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tidak perlu banyak orang yang melakukan pemantauan atau melakukan, semua cukup dilakukan di central control room. Ya, ini beberapa dampak ya hasil implementasi di otomasi sampai 1000 lah kalau di apa namanya di handle secara manual. Nah, dengan automation system ini bisa sampai 2000 atau 2200. Lalu BBM, penyaluran ke BBM ke mobil tangki juga bisa dilakukan multi produk. Nah, ini yang cukup berdampak juga. Jadi karena flow rate lebih tinggi, lalu berbagai fitur keselamatan, sehingga kita bisa memaksimalkan penggunaan area ya. Jadi yang ini sebelumnya misalnya ini contoh kalau tidak salah ini di Pelumpang ya. Sebelumnya cukup banyak filling bay gitu, dengan adanya automation system itu bisa kita optimalkan gitu tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Lalu selanjutnya inline bending sebelumnya ini dilakukan masih manual ya oleh operator. Nah, dengan adanya automation system ini bisa dilakukan secara otomatis dengan rasio yang konsisten dan terjaga. Nah, ini adalah kompartemen mobil tangki ya, apa namanya, yang merupakan bagian dari mobil tangki yang berhubungan langsung dengan loading arm ya. Loading arm ini ada 4 apa namanya bottom loader connection. Berarti mobil tangki ini memiliki 4 kompartemen masing-masing 8.000. Nah, di paling kanan ini ada konektor untuk vapor line dan di atasnya ini ada port untuk interlock gitu. Nah, jadi ketika port interlock ini bermasalah, misalnya koneksinya tidak pas atau misalnya ada hal-hal lain yang tidak comply gitu, maka walaupun loading arm ini sudah nyambung ke sini, itu tetap sistem tidak akan bisa start gitu. Nah, ini fitur-fitur apa namanya pencegah accident ya yang ada di automation system. Nah, ini adalah gambaran filling bay. Ya, ada metering skid, ini ada loading arm. Jadi satu filling bay ini memungkinkan untuk apa dilengkapi multi produk ya. Nah, ini gambaran lainnya yang lebih dekat mungkin. Ini ada metering system, ada air eliminator ya, ada control valve. Ini semua berjalan secara otomatis tanpa harus ada operator atau orang yang mengatur ya buka tutup ya. Nah, ini di bagian bawah ini ada contoh gambar batch control system. Ya setiap pabrikan pasti beda bentuk, beda fitur, tapi secara fungsi relatif sama. Nah, ini gambar sebelah kiri atas ini adalah monitor yang ada di control room. Jadi semua kegiatan operasionalnya bisa dipantau dari control room. Jadi ketika ada sesuatu sudah bisa termonitor ya. Jadi bisa kita ketahui juga misalnya loading apa filling bay mana yang sedang aktif, mana yang idle dan seterusnya. Nah, ini gambar lebih detailnya untuk setiap filling bay. Lalu yang kiri bawah ini adalah
driver mobil tangki yang sedang berinteraksi dengan di gate out ini untuk mendapatkan surat jalan ya yang tercetak secara otomatis juga. Nah ini yang kanan bawah ini gambar resipnya, salah satu surat pengantar. Ini tercetak secara otomatis semuanya, menghindari kesalahan, juga memastikan terrecord ya. Nah, ini fasilitas pompanya. Ya, jadi dilengkapi VSD sehingga memungkinkan pompa ini berjalan secara optimal gitu, sesuai dengan kebutuhan. Jadi satu produk ini bisa memiliki 2 atau lebih pompa. Jadi misalnya ini contoh untuk pompa solar ya. Jadi kita tidak perlu ngatur manual gitu. Misalnya yang sedang berjalan ini hanya satu bay ya, satu loading arm solar gitu. Lalu kita nyalakan satu pompa. Terus berjalan bay berikutnya ternyata jalan lagi solar gitu. Ya selama satu pompa cukup maka akan tetap satu pompa karena ada VSD yang mengatur ya. Nah, tidak perlu lagi operator pompa gitu untuk start stop secara manual. Nah ini gambaran yang lebih jelas. Ini adalah ini bagian dari skid meter ya. Di skid meter itu ada tempat parkir loading arm. Nah di parkir loading arm ini di gambar sebelah kanan atas ini ada sensor gitu. Jadi untuk memastikan loading arm ini ketika sudah selesai loading ke mobil tangki ini terpasang atau terparkir secara sempurna gitu. Kalau misalnya dibiarkan gelantungan gitu istilahnya ya, pastinya akan mudah merusak loading arm ya. Nah itu tidak terparkir sempurna ke ini tempat parkirnya ini, maka proses loading BBM ini belum bisa dikatakan komplit gitu. Nah yang kiri bawah ini gambaran loading arm terpasang komplit ke ke mobil tangki ya. Jadi kalau tadi, nah ini yang sebelah kanan ini mobil tangki yang belum terkoneksi dengan loading arm, nah sebelah kiri sudah terkoneksi. Jadi ini ada 3 loading arm koneksi sekaligus. Lalu yang kabel biru ini adalah interlock konektor. Lalu yang bawah ini yang selang hitam ini adalah vapor ya, vapor return line. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, saya kembalikan ke Pak Edi. Silakan Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robi atas paparannya ya, sangat rinci. Nah, kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya. Pertanyaan pertama ini dari Pak Pandu Santoso. Izin bertanya Bapak Robi, untuk spesifikasi mobil tangki mengacu ke mana? Ke migas atau kemana? Mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, Pak Pandu ya tadi Pak Edi. Ya, Pandu betul. ya. Jadi mobil tangki sebenarnya kalau secara standar ya, Pertamina memiliki standar sendiri spesifikasi mobil tangki ya. Dan itu mengadopsi dari banyak standar Pak. Jadi ada standar dari luar, ada juga standar dari dalam negeri ya, misalnya standar yang bagian di pemerintahan yang mengeluarkan kalau tidak salah ya, saya agak lupa juga, itu Kementerian Perhubungan ya yang mengeluarkan ketentuan tentang mobil truk ya. Nah itu juga diadopsi beberapa standar dari luar gitu. Jadi banyak sih Pak, banyak acuan atau referensi yang digunakan, lalu digabungkan mana yang perlu, nah disatukan dalam satu standar mobil tangki Pertamina gitu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Andi Suprapto. Apakah tank gauging digunakan sebagai custody transfer? Karena dulu setahu saya tank gauging tahun 2015 belum diakui oleh SKK sebagai custody metering. Ya Pak, tetap yang primer itu adalah metering system Pak. Jadi tetap yang digunakan kalau untuk custody itu metering system, tapi misalnya pada kondisi-kondisi tertentu ATG bisa digunakan untuk custody Pak, selama memang dia memenuhi persyaratan untuk custody, memang ada ketentuannya Pak. Jadi misalnya di
kalibrasi ya secara rutin, tidak lewat. Karena kami juga melakukan kalibrasi ATG dengan Direktorat Meteorologi, Pak. Gitu. Jadi, tapi tetap yang utama metering system, Pak, untuk custody. Tapi untuk mobil tangki menggunakan metering system, Pak, ya, karena satu tangki timbun itu bisa melayani sekaligus beberapa mobil tangki ya. Jadi tidak mungkin custody mobil tangki itu menggunakan ATG ya, pasti menggunakan metering system, Pak. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan loading kapal gitu misalnya, ya, karena kapal kan biasanya kan untuk menggunakan ATG yang terkalibrasi dan tersertifikat, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi. Sebelum tanker luar negeri mooring, dokumen yang mengacu ke kesehatan kru kapal, aman pandemi dan lain harus dikirimkan dahulu atau enggak ini, Pak? Ya, ya. Ya itu memang kasus khusus kemarin, Pak, ya, ketika lebih kurang 2 tahun pandemi, ya. Jadi kru kapal itu wajib dilengkapi sertifikat medical clearance ya, mungkin bahasa umumnya ya, medical clearance. Saya sendiri tidak selama pandemi kemarin ya, memang akses ke dermaga dan ke kapal itu juga terbatas, jadi hanya personil tertentu, Pak, yang akses ke kapal gitu. Saya sendiri tidak menyaksikan langsung ya. Jadi saya tidak tahu apakah itu dikirim terlebih dahulu gitu ya atau dibawa bersamaan gitu. Tapi yang pasti dokumen medical clearance itu ada dan harus valid, Pak, gitu. Karena diperiksa. Biasanya tidak kami langsung yang periksa, Pak, sebagai end user, tapi juga ada biasanya Kementerian KKP, Pak, ya. KKP atau otoritas pelabuhan gitu yang melakukan verifikasi. Baik, berikutnya dari Pak Raffi Farhan. Tapi ini pertanyaannya tentang kilang nih, Pak. Mengenai insiden yang lalu di kilang Balongan, untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi, bentuk pemeliharaan apa yang dilakukan dari pihak Pertamina terhadap kilang? Apakah ada improvisasi teknologi terhadap maintenance check jika terdapat anomali atau error terhadap sistem kilang atau pipa? Terima kasih. Pertanyaan kilang ini, Pak. Iya. Saya memang ya secara ini di luar wilayah kerja kilang, Pak, ya. Tapi mungkin yaitu accident, Pak, ya. Kalau di berita mungkin yang kita dapat informasi juga ada sambaran kilat gitu ya. Tadi sebenarnya sudah nyambung dengan Pak di awal ya, Pak Heldi ya kalau nggak salah ya. Juga sempat menyampaikan tentang risiko fasilitas BBM yang berada di area yang memiliki frekuensi petiran cukup tinggi gitu. Ya secara umum sih, Pak, mungkin memang kalau saya yakin lah pasti di kilang juga sudah ada sistem safety-nya ya untuk proteksi ya, karena ya rasanya tidak mungkin lah tidak ada sama sekali ya. Hanya saja mungkin perhitungan dulu dan sekarang bisa jadi berbeda ya. Saya kurang tahu ya. Ya mungkin yang memang bisa lesson learn ya untuk kami juga di sini adalah ya selalu mengevaluasi sih, Pak. Selalu mengevaluasi gitu. Jangan-jangan perhitungan risiko kita dulu itu boleh jadi sudah tidak valid lagi dengan kondisi sekarang ya. Boleh jadi, Pak, ya. Jadi pentingnya untuk selalu melakukan evaluasi sistem proteksi ya, evaluasi bagaimana kajian. Mungkin itu, Pak, yang bisa disampaikan ya. Saya tidak bisa menyampaikan secara. Baik. Berikutnya dari Pak Pandu Santoso. Untuk automation system level 3 apakah sudah bisa menghandle cyber security? Oh ya, jadi untuk ya ini tidak saya gambarkan di sini, Pak, ya, karena memang secara ini ada sistem sendiri, Pak. Ada cyber security kalau di kami itu ada di atas layer 3 sebetulnya. Tapi karena itu di-handle oleh tim IT, Pak, ya. Kalau di kami sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan ya untuk
mencegah cyber security itu bahkan sebetulnya sejak di layer 2, Pak. Gitu. Jadi kan salah satu pintu ya untuk cyber security itu adalah lewat misalnya ya apa namanya koneksi fisik ya atau USB gitu. Nah, itu di terminal-terminal yang baru di implementasi automation yang baru itu sudah diprotek, Pak, di bagian itu. Jadi untuk upaya itu sebetulnya sudah dimulai, Pak. Gitu. Tapi kalau secara sistemnya ya firewall ya itu juga ada di layer 3, Pak. Gitu. Tapi untuk sistem besarnya itu di atas layer 3, Pak. Sebetulnya kalau saya dapat penjelasan dari tim IT itu ada istilah mereka tuh level 3,5, Pak. Di antara layer 3 dan layer 4 gitu supaya ketika terjadi sesuatu atau serangan di layer 3 itu tidak langsung menyerang ke level 4-nya ya, karena level 4 kan enterprise, Pak ya, berhubungan dengan terminal lain, berhubungan dengan transaksi, berhubungan dengan keuangan gitu. Kira-kira gitu, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Muhammad Iqbal. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait metering sistem untuk custody transfer di terminal BBM. Menggunakan flow meter tipe apa? Apakah ultrasonic flow meter sudah dapat diaplikasikan untuk custody transfer di terminal BBM? Apakah secara legal sudah disetujui oleh Direktorat Metrologi atau Migas? Baik, mohon maaf dari Pak siapa tadi, Pak? Pak Muhammad Iqbal. Oh, Pak Muhammad Iqbal, ya. Ya, kayaknya ini Pak Muhammad Iqbal ini mengikuti isunya ya, isu metering ya. Jadi oke, saya jawab dulu yang tipe metering ya. Kalau untuk BBM, dominan itu menggunakan tipe turbin, Pak. Tipe turbin meter ya yang paling banyak, atau positif displacement ya, PD meter. Jadi 2 itu yang banyak digunakan. Untuk BBM tadi yang ke loading ke mobil tangki itu banyak menggunakan tipe turbin, Pak ya. Termasuk untuk loading ke kapal juga cukup banyak menggunakan meter turbin. Di jalur pipa juga di tempat saya di sini juga di kilang itu menggunakan turbin meter ya untuk produk-produk yang like oil ya, produk gasolin, produk solar gitu, menggunakan rata-rata menggunakan turbin meter, Pak. Nah, Baik. Yang untuk ultrasonik, ya, ultrasonik, Pak ya, ya. ya, betul. Ultrasonik yang saya ketahui memang ada dua apa ya, dua tipe ya. Yang pertama ada yang claim on ya, yang claim on, dan yang kedua apa ya, saya sebutnya sebagai spool pipe ya, spool pipe inline ya. Nah, yang memang untuk yang berpotensi memenuhi custody itu yang inline ya, yang spool pipe gitu. Nah, sayangnya memang yang saya tahu waktu masih kemarin di Jakarta ya, itu belum mendapat apa ya, approval sertifikat ya dari Dinas Meteorologi ya untuk digunakan sebagai custody transfer. Ultrasonic untuk minyak ya, untuk BBM ya. Tapi kalau untuk gas setahu saya sudah, Pak. Mohon koreksi kalau saya salah karena saya nggak update juga tentang gas ya. Tapi setahu saya yang gas itu sudah waktu itu. Tapi yang untuk BBM, untuk produk liquid itu tipe ultrasonic memang belum mendapat sertifikat approval ya dari meteorologi. Jadi walaupun dari pabrikannya misalnya sudah bisa menjamin akurasinya sesuai dengan ketentuan gitu ya, tapi ya kalau secara legal belum mendapat approval ya mungkin belum bisa digunakan sih, Pak, gitu. Setahu saya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan nomor 2, jika transfer BBM menggunakan pipeline, terdapat automation dari pengaliran pipeline management system. Bagaimana interface pengontrolan yang umum digunakan, interaksi interface antara pipeline management system dengan TAS di terminal BBM? Ya, baik. TAS pipeline ya, di terminal kami kebetulan belum memaksimalkan itu, Pak, belum menggunakan, Pak. Jadi masih apa ya, menggunakan pengendalian secara remote dan manual gitu. Jadi saya belum bisa banyak cerita tentang implementasi TAS di pipeline. Ya, mudah-mudahan ini kebetulan sedang ada pembangunan jalur pipa yang baru, itu juga dilengkapi dengan fasilitas automation. Tapi masih dalam proses pembangunan, Pak. Jadi mungkin saya belum bisa cerita banyak itu tadi tentang proses interface produk ya. Tapi karena selama ini masih dilakukan
Baik, mikrofonnya ini tadi mati lagi tuh Pak Robi. Tuh. Oh ya, Iya. Oke, kita ya. lanjutkan lagi pertanyaan dari Pak Pandu Santoso ini. Untuk loading ke kapal tanker, apakah ada perbedaan dengan unloading dari tanker? Mohon pencerahan. Secara fasilitas itu relatif sama, Pak. Secara parameter operasi juga relatif sama. Hanya arah alirannya yang berbeda, Pak. Jadi perbedaan lainnya kalau kita loading ke kapal ya kita menggunakan fasilitas pompa dari darat ya, dari terminal. Mungkin pertanyaannya ini Pak, dari metering itu sama ya Pak ya? Kalau unloading itu menggunakan fasilitas pompa dari kapal gitu. Ya, eh, sama Pak. Kalau untuk penerimaan, setahu saya tidak menggunakan metering ya. Kalau penerimaan dari kapal ya, tapi menggunakan ATG di tangki ke kapal itu ada yang menggunakan metering sistem. Ini suaranya terputus-putus. Ada yang menggunakan ATG gitu. Itu sih Pak. Tapi secara umum sih sebetulnya oh gimana Pak? Suaranya Sudah ya tadi terputus, sekarang udah nyambung lagi. ya. Iya ya. Oke oke. Berikutnya dari Pak Surah Pak Gunawan. Edi tapi jelas dari saya. Oh ya, oke. Sebentar. Ini Pak Gunawan Cahyadi ya. Bisa dikasih contoh operasi manual, semi otomatis dan full otomatis dari sebuah terminal BBM. Oh ya kalau manual saya sempat ngalami juga waktu awal-awal tuh kami masih melakukan pengukuran secara reguler ya, misalnya untuk pengukuran tangki timbun ya kita ke atas gitu setiap transaksi, setiap misalnya sudah melakukan sudah selesai ya penerimaan dari pipa gitu misalnya di tangki A gitu ya, setelah itu kita harus mengukur secara ya naik sendiri Pak, naik melakukan dipping gitu, pengukuran dengan pita ukur itu kita dilakukan manual gitu karena ATG-nya belum ada ya untuk sebagian terminal gitu. Jadi belum bisa dilakukan monitoring gitu. Jadi ATG-nya ATG-nya ada tapi secara akurasi itu masih jauh lah. Jadi hanya digunakan untuk monitoring saja untuk perkiraan gitu. Nah, selain itu juga buka tutup valve-nya itu harus dilakukan manual Pak. Jadi butuh banyak orang gitu. Ketika dulu saya sempat di terminal yang masih manual itu ketika misalnya persiapan penerimaan gitu. Itu butuh banyak orang ada di beberapa titik gitu. Jadi ada satu di tempat pengambilan sampel gitu. Itu harus ready, Pak. Nah, itu yang full manual, Pak ya. Nah, kalau yang remote sudah jauh lebih baik itu. Jadi misalnya untuk valve ya, untuk MOV itu bisa dilakukan dari control room, itu juga sempat ngalami juga. Jadi tidak perlu lagi orang datang ke valve yang dituju gitu. Cukup di control room saja, bisa di open close dari control room gitu. Tapi memang belum otomatis ya. Jadi memang harus di-trigger oleh orang gitu. Jadi misalnya ada 3 atau 4 valve yang yang terlibat gitu dalam satu operasi tertentu ya dia harus men-trigger itu secara manual gitu satu-satu gitu. Nah, kalau yang full automation ya semuanya cukup satu klik lah istilahnya ya. Kita masukkan parameter lalu satu klik ya sudah semua dilakukan oleh sistem ya. Sistem sudah tahu valve mana dulu yang harus terbuka, selanjutnya valve mana dan seterusnya, Pak. Itu kira-kira, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso. Untuk loading arm-nya apakah tipe quick coupling? Iya betul Pak, tipe quick coupling. Jadi
istilahnya dry disconnect coupling ya. Jadi dengan mekanisme itu meminimalisir minyak yang tersisa untuk tumpah, Pak. Gitu. Jadi connect dan disconnect itu terjadi secara dry gitu, itu Pak. Ada mekanis di sistem loading armnya, Pak. Termasuk di mobil tangkinya. Baik, berikutnya dari Pak Narto, ini ada 5 pertanyaan, banyak nih. Pertanyaan pertama, apakah selama ini pernah terjadi pencurian BBM di jalur pipa? Ya, kami menyebutnya illegal tapping, Pak ya. Ya, ini. Illegal tapping. Ya, memang sempat beberapa masuk ke media juga ya. Tidak bisa dikatakan tidak, Pak. Jadi illegal tapping itu selalu jadi ancaman ya untuk jalur pipa, tidak hanya di Indonesia, juga di luar, Pak. Saya juga sempat mengalami. Yang terbaru rasanya kalau tidak salah itu di Balongan ya, beberapa tahun lalu. Itu pipa Balongan Pelumpang. Itu masuk media ya karena memang posisinya tuh di pinggir jalan tol ya rasanya ya. Tol mungkin waktu itu tol Palimanan belum seaktif sekarang ya, jadi kondisinya masih sepi ya. Nah, itu hanya saja ya karena illegal tapping gitu ya, tidak safe, nah, itu terbakar ya Pak. Jadi di sana ada rumah ilegal seingat saya. Aktivitasnya ya mungkin ya dia dengan sengaja gitu ya bangun bangunan semi permanen. Ya herannya dia bisa tahu gitu persis di atas ROW jalur pipa BBM gitu. Ya karena tidak safe gitu ya terjadilah accident gitu waktu itu di sekitar, kalau tidak salah sekitar Indramayu kalau tidak salah, atau Cikampek gitu. Ada Pak. Baik, nomor 2, apakah selama ini pernah terjadi kecurangan volume yang diorder dengan yang dikirim? Kecurangan volume. Ya, mungkin di jalan atau gimana itu ini tangki gimana itu? Oh. Kan beda volume. Ya, mungkin BBM kencing ya istilahnya ya. Ya itu memang tidak bisa dikatakan nggak ada ya. Selalu ada oknum lah. Tapi saya pikir sudah jauh berkurang lah, bahkan sejak saya mulai masuk sampai sekarang ya 5-10 tahun terakhir itu sudah sangat jauh berkurang lah dibandingkan, ya saya bisa membandingkannya ya sepanjang saya di sini saja Pak ya, sebelumnya saya kurang tahu. 1-2 memang ada Pak, ya beberapa masuk berita juga beberapa waktu lalu, misalnya saya lupa kalau tidak di Semarang, di Medan ya, itu juga sempat tertangkap ya oknum ya bekerjasama dengan ya pihak-pihak tertentu lah, jadi membelokkan minyaknya. Ya itu ada Pak, ada beberapa kasus oknum-oknum tertentu Pak yang memang ya nakal, oknum nakal ya, gitu Pak. Tapi ya kita selalu berupaya gitu untuk mencegah itu karena mobil tangki kami juga dilengkapi GPS Pak gitu. Jadi kita bisa tahu pergerakan setiap mobil tangki itu kemana, kapan gitu. Historinya ada Pak. Jadi ya kalaupun ada gitu tidak bisa dicegah, tapi kita bisa tahu gitu cepat atau lambat gitu Pak. Jadi kita sudah lakukan upaya-upaya untuk mengurangi lah gitu hal-hal tersebut Pak. Baik, pertanyaan nomor 3, bagaimana metode pemeliharaan pipa yang panjang? Oh ya, apa namanya, jalur pipa ya. Ya, Pipa transmisi ya. Ya itu memang tantangan tersendiri Pak. Apalagi jalur pipanya melewati area-area yang tidak normal ya, kadang lewat crossing sungai gitu ya, lewat hutan gitu. Tapi sebenarnya sudah disiapkan di titik-titik tertentu itu ada fasilitas untuk memeriksa katodik ya. Cathodic protection itu ada di beberapa titik tertentu. Jadi memang dominan pipanya itu underground karena sesuai ketentuan ya underground. Tapi di beberapa titik itu di pipanya muncul dan ada fasilitas untuk pemeriksaan cathodic protection ya. Lalu pemeriksaan lainnya juga paging Pak, paging jalur pipa. Paging jalur pipa itu dilakukan walaupun ya tidak tiap hari ya pastinya. Secara periodik juga dilakukan. Kemarin kami juga baru melakukan tahun lalu untuk jalur Cilacap Yogyakarta.
Pidging itu salah satunya cleaning pig ya, itu apa namanya tujuan supaya membersihkan pipa dari deposit. Lalu setelah cleaning pig itu juga ada inspection pig ya. Jadi dengan inspection pig ini kita bisa tahu apakah pipa ini secara roughness itu masih sesuai ketentuan gitu atau sudah ada tanda-tanda misalnya buckling gitu misalnya ya. Itu bisa ketahuan. Yang lebih canggih lagi itu ada intelligent pig, Pak. Jadi tapi ini saya belum pernah mengalami ini intelligent pig itu. Itu mungkin bisa lebih tahu gambaran di dalam pipa, Pak. Jadi paling nggak dua hal itu, Pak, untuk pipa transmisi. Baik. Pertanyaan nomor 4, bila pipa yang panjang tadi sudah tidak layak dipakai, apakah aliran BBM dipindahkan ke pipa yang lain? Iya, mungkin pipa yang sudah tidak terpakai ya, sudah tidak aktif ya. Ya. Ya, jadi misalnya pipa transmisi apa namanya yang sudah tidak terpakai karena secara visual itu sudah ada itu sempat saya juga ngalami itu ya di nonaktifkan Kak. Jadi BBM-nya dikosongkan lalu diisi air ya seingat saya waktu itu. Lalu ya sebelum itu dinonaktifkan ya kita harus menyiapkan jalur pipa penggantinya karena berhubungan dengan kapasitas pelayanan ya. Kalau satu jalur itu dinonaktifkan ya kalau tidak ada pengganti bisa-bisa pelayanan terganggu. Baik, berikutnya nomor 5, bagaimana mencairkan BBM dalam pipa yang sudah lama tidak dipakai? Mohon maaf Pak, bagaimana tadi kurang jelas? Ini mencairkan BBM dalam pipa yang sudah lama tidak dipakai, mungkin membeku atau gimana BBM-nya itu? Oh, kalau like oil ya kategori minyak ringan ya yang seperti biasa kita temui di SPBU itu sebetulnya untuk kondisi cuaca di Indonesia seharusnya tidak ada pembekuan, Pak ya. Oh, mungkin ini Kecuali yang di untuk hulu kali ya? iya mungkin. Kalau crude ya mungkin ya. Cuma saya tidak apa namanya ini tidak handle produk crude ya, jadi mungkin tidak banyak cerita. Tapi di BBM juga ada Pak heavy oil, Pak. Heavy oil biasanya minyak yang digunakan untuk industri ya untuk bahan bakar apa namanya kapal itu lebih ya membeku bisa tapi lebih ke apa kental Pak ya karena heavy oil ya minyak berat. Nah itu ya kita panaskan Pak. Jadi pipanya dan tangkinya memang ada fasilitas heating Pak. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Unggul. Di terminal BBM, flow meter di area mana saja yang diaplikasikan untuk custody transfer? Ya, di BBM fasilitas custody transfer Halo Pak, terputus Pak. lalu ada juga beberapa Dan nyambung lagi ya. Halo. Ke tempat saya nih yang ini. misalnya dari halo? Ya, ini masuk, tadi masuk Pak. Masuk ya? Oh, ya. Tadi ya. terus ya. Cek. Oke. Ya, yang kedua di jalur pipa, misalnya ini di tempat kami di sini, misalnya dari jalur pipa dari RU Cilacap ke tempat kami itu juga menggunakan metering system untuk custody-nya. Lalu ada di beberapa terminal yang loading ke kapal itu juga gitu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ini. Apa yang membedakan fasilitas dan jasa layanan terminal BBM dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lain?
Tempat saya tidak jauh berbeda Pak ya, karena apa namanya tangki timbun gitu. Ya, cek. ya, Ya. tadi agak terputus-putus nih. Oh, ya. Secara umum sih sama Pak ya. Saya kebetulan tidak pernah ke banyak terminal yang lain Pak ya, hanya 1-2 saja mungkin yang saya tahu di luar Pertamina. Tapi secara umum sama Pak fasilitas, hanya mungkin ya ada kayak tadi turnya yang di tempat lain ada tambahan fitur gitu. Tapi secara umum fasilitas itu Pak. Baik, berikutnya dari Pak Pandu Santoso. Apakah ada pemisahan antara loading arm, solar, Pertalite, Pertamax? Ya, ada Pak. Jadi itu saya solar. Lanjut lagi, ini Pak. Ini dari Pak Pandu lagi. Apakah truk BBM yang dipunyai Pertamina mensuplai BBM ke Pertamina, ke PPUPM Pertamina, tidak bisa ke perusahaan lain? Apakah sudah ada depot Pertamina untuk nelayan 2 di Indonesia? Ya, Gimana Pak? Ini agak terputus nih pertanyaannya. halo. Halo, ya. Ya. Apakah truk BBM yang dipunyai Pertamina mensuplai BBM ke PPUPM Pertamina, tidak bisa ke perusahaan lain? Dan apakah sudah ada depot Pertamina untuk nelayan di Indonesia? Mungkin gitu ya. Depot Pertamina ada Pak. ada ya. Halo, terputus Pak. Halo. Ya. Oh, nyambung ya. Ini tempat saya nggak kedengaran. Berikutnya. Bisa dengar Pak? Ya, kedengaran. Dari Pak Unggul, apa yang menyebabkan fluorid yang besar tidak bisa dilakukan secara manual? Nah, ini keluar ini Pak. Pak Robinya keluar. Oh, oke, udah muncul lagi. Ya. Ya, Maaf halo. ini Oke. kurang tahu ini kayaknya jaringannya sedang Iya nih, terakhir masalah. nih. Oke. Mohon maaf. Ini tadi yang ini apa yang menyebabkan fluorid yang besar tidak bisa dilakukan secara manual? Tadi kan dengan automation tadi bisa 2 kali lebih ya. Iya betul Pak. Ya jadi gambarnya seperti ini Pak. Jadi tadi kan satu kompartemen mobil tangki itu kan ya katakanlah yang umum yaitu 8.000 Pak. Nah kalau diisi dengan fluorid 2.200 itu kan lebih kurang bisa 4 sampai 5 menit ya, karena kan tidak full 2.000
liter per menit ya. Tapi rata-rata mungkin sekitar 4-5 menit lah. Jadi dan itu sangat cepat, Pak. Satu cepat akan mencapai volume 8.000-nya itu tadi. Jadi sudah hampir penuh. Nah, itu kalau ketika sudah hampir penuh itu tidak terasa sangat cepat lah untuk itu luber gitu, Pak. Gitu. Jadi kalau itu dihandle sangat-sangat buruk untuk flow rate yang tinggi itu. Karena ya akan boros orang juga gitu kan. Satu orang harus memantau satu mobil tangki itu akan boros orang lah. Karena itu sangat risiko tinggi ya kalau flow rate-nya kencang, Pak. Itu. Tapi kalau untuk dengan automation kan sudah ada sensor termasuk sejak dari pengontrolan flow rate-nya ya. Jadi ketika akan mendekati dia flow rate-nya akan melambat secara otomatis gitu. Dia sistem tahu gitu kapan dia harus mengurangi flow rate-nya gitu. Jadi itu perbedaannya kenapa flow rate tinggi itu ya dihindari lah untuk dioperasikan oleh operator Pak, manual ya. Karena cukup berisiko, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Narto. Pertanyaan pertama, apa tujuan audit internal jika di dalam sistem sudah memakai ERP sistem? Ya untuk cross check Pak, dan audit internal kan juga lingkupnya tidak hanya mencakup operasional BBM ya, tapi juga kegiatan pendukung lain ya, ada pekerjaan fisik, pekerjaan pemeliharaan dan macam-macam ya. Jadi lebih ke untuk cross check Pak. Dan ya kegiatan lain juga kan tidak semua itu tercover oleh automation system Pak ya. Ada kegiatan BBM lain yang masih dilakukan oleh orang gitu Pak. Dan itu fungsinya audit. Dan audit pun sebetulnya kan untuk melihat apakah ada peluang-peluang terminal ini untuk melakukan improvement Pak. Gitu. Baik. Berikutnya nomor 2, apakah audit trail dibutuhkan untuk memverifikasi audit internal atau ERP system? Bisa juga arahnya ke sana Pak. Audit trail ini. Audit trail ini kan lebih ya kalau kondisi normal memang jarang digunakan ya. Kondisi-kondisi tertentu ketika ada kebutuhan gitu, kita ingin tahu pada waktu tertentu itu siapa atau user siapa yang sedang aktif, lalu melakukan apa gitu. Ya nanti akan di cross check seandainya pada saat kondisi itu ada transaksi tertentu yang berkaitan dengan ERP gitu. Ya bisa juga dipakai Pak. Baik, berikutnya dari Pak Subhan Fauzi. Akhir-akhir ini beredar banyak di media sosial isu Pertalite menjadi boros. Apakah nilai oktan Pertalite dikurangi? Terima kasih. Ya memang isunya sedang tapi di banyak titik sejak dari penerimaan, terus di tangki timbun itu sendiri, terus di
Wah, kayaknya putus lagi tadi Lagi ya. wifi-nya ini. Ya. Satu lagi pertanyaan aja nih. Sebenarnya masih banyak nih, tapi ya udah kita ini yang terakhir ini ya. Dari Pak Pandu Santoso ini. Apakah loading arm secara sistem sudah buatan Indonesia? Saya kurang tahu Pak ya. Jadi tapi kalau suppliernya itu dari Indonesia Pak, suppliernya ya. Tapi pabrikannya sih rasanya masih dari luar Pak. Pabrikannya ya masih dari luar. Cuma saya kurang tahu apakah itu di assembly-nya di Indonesia ya. Tapi secara brand itu berasal dari pabrikan luar Pak. Mungkin ini peluang juga untuk apa namanya di Indonesia ya, karena kayaknya belum ada yang menyiapkan gitu. Baik, mungkin kita akhiri ya nih ya, sampai di sini sudah mendekati 17.30 nih, tadi jaringan terputus-putus nih dari Pak. Kita akhiri. Iya, mohon maaf. Sekali lagi saya atas nama Badan Kejuruan Teknik KPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Robi Radian ya, yang sudah menyampaikan paparan dan pertanyaannya banyak sekali ini sore hari ini. Terima kasih pada Pak Eldiansyah juga sudah menyampaikan seperti momen sore hari ini. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara webinar BKP Nijika sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita minggu depan ya, Selasa, Rabu. Bagi yang berminat silahkan bergabung pada jam 15.30 sampai 17.30. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Sehat-sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Edi. Pak Robi, Terima kasih Pak Edi. Pak Robi. Terima kasih Pak Edi. Sehat Terima selalu kasih, ya Pak Pak Robi. Edi dan teman-teman. Di Pak Wahidin Wahab, salam. Salam, kawan saya Yono. Iya, Terima kasih Pak. Assalamualaikum. sehat selalu Pak Wahidin. Alhamdulillah, sehat. Saya di Balongan tahun 2011, Pak. Oh, di Balongan ya Pak. Iya, waktu itu quality controlnya masih Pak Hari. Jadi pertanyaan saya itu yang saya benahi seperti itu. Oh, iya Pak. Iya, termasuk inspeksi kebocoran-kebocoran itu tadi sampai BBM kencing. Saya mau tuliskan kurang etis, gitu. Nggak apa-apa Pak. Buat proses pembelajaran Pak. Nah, jadi gini Pak, ini informasi aja. Kalau ada pipa yang nggak dipakai, di dalamnya itu masih ada sisa, masih ada minyak yang susah dicairkan, itu ada cairannya. Pipa itu kan nggak dipakai karena mungkin off dulu, ada cairannya. Karena saya sendiri inspeksi itu di Balongan, dari kilang ke tengah laut, begitu loh. Di tengah laut itu ada keran, di mana nanti kapal-kapal itu ngisinya lewat tengah laut, seperti itu. Oke. Gitu, udah informasi gitu aja Pak, udah sore Pak. Oh ya, Iya, baik. terima kasih Pak. Mohon maaf. Terima kasih. Kang Narto. Ya. Terima kasih Pak Pak Edi. Joko. Ya, terima kasih Pak Joko. Ya, Baik. itu.